akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis dan bentuk-bentuk dari hipotesis itu sendiri. Yang pertama, pengertian hipotesis secara etimologis atau bahasa. Kata hipotesis berasal dari kata hipo, yaitu yang artinya di bawah, dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis secara etimologis berarti kebenaran yang masih diragukan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa tokoh yang mendefinisikan pengertian hipotesis itu sendiri, yaitu hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti jawaban sementara itu melalui data yang terkumpul nantinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dalam bentuk jawaban yang secara empiris, belum terbukti kebenarannya dan praktis dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian atau suatu riset. Lalu bentuk-bentuk hipotesis, apa aja sih macamnya hipotesis? Yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, lalu ada hipotesis komparatif, dan juga ada hipotesis asosiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nur Anissa ingin menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah pembuatan hipotesis. Nah, pembuatan hipotesis ini yang pertama itu ada teori ilmiah. Teori ilmiah ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam proses pembuatan hipotesis. Nah, yang kedua itu ada fakta ilmiah. Fakta ilmiah ini bisa dikatakan sebagai kebenaran yang bisa diterima oleh nalar manusia. Nah, hipotesis juga memiliki sumber-sumber dalam pembuatannya, yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua wawasan, yang ketiga materi bacaan, yang keempat pengalaman, yang kelima data empiris, dan yang keenam analogi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah, NPM 181102011. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria menerima atau menolak sebuah hipotesis. Mungkin di penjelasan awal teman saya sudah menjelaskan apa itu HA dan HO, di mana HA itu adalah hipotesis awal atau hipotesis yang kita inginkan. Sedangkan HO tersebut adalah lawan dari HA atau bisa disebut juga dengan hipotesis nol. Di makalah sudah dijelaskan bahwasannya kriteria menerima atau menolak HA dan HO yang pertama adalah jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka HO-nya harus kita terima dan HA-nya harus kita tolak. Karena setelah kita teliti judul kita, ternyata variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Terus yang kedua adalah jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka HA-nya bisa kita terima dan HO-nya bisa kita tolak. Karena setelah kita teliti ternyata adanya hubungan variabel independen terhadap variabel dependennya. Seperti contoh, judul yang kita teliti adalah media audiovisual mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Maka kita tentukan dulu apa itu HA-nya dan HO-nya. Ternyata HA-nya adalah media audiovisual mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan HO-nya adalah tidak ada pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa. Setelah kita uji atau setelah kita analisis, ternyata dari judul tersebut tidak ada pengaruh antara media audiovisual terhadap hasil belajar siswa. Maka HO-nya harus kita terima dan HA-nya harus kita tolak. Sedangkan sebaliknya, jika dari judul tersebut setelah kita analisis ternyata ada pengaruh antara media audiovisual terhadap hasil belajar siswa, maka HA-nya bisa kita terima dan HO-nya bisa kita tolak. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya.
Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Aji Andriando. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kelima, kesalahan dalam testing hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan dan dievaluasi, semua itu harus diuji melalui pengumpulan data lalu diolah. Kemudian barulah sampai pada suatu kesimpulan, menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam menentukan penerimaan dan menolak hipotesis, maka hipotesis alternatif diubah menjadi hipotesis nol. Menurut Furqan, tahun 2007, untuk menguji hipotesis peneliti harus menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Selanjutnya, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan eksperimentasi atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang terakhir, menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat menganalisis untuk menunjukkan apabila hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Secara umum, hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta atau mempelajarinya dengan konsistensi logis. Dalam menguji hipotesis dengan mencocokkan fakta, maka diperlukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data. Data tersebut kemudian kita nilai untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut cocok atau tidak. Jika hipotesis diuji dengan konsistensi logis, maka si peneliti memilih suatu desain di mana logika dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.